Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya perusahaan-perusahaan raksasa itu bisa mindahin keuntungan dari satu negara ke negara lain? Nah, kuncinya itu ada di satu konsep yang kedengerannya rumit tapi sebetulnya super strategis. Namanya transfer pricing. Yuk kita bedah bareng-bareng. Pertanyaan ini bukan sekedar teka-teki biasa loh. Ini tuh jantungnya strategi keuangan global. Dan jawabannya, ternyata bukan skema yang aneh-aneh, tapi justru sesuatu yang terjadi setiap hari di dalam perusahaan itu sendiri. Coba bayangin ya, buat lebih dari 80% perusahaan multinasional, urusan ini tuh bukan cuma sekedar isu sampingan. Oh bukan, ini tuh jadi fokus utama mereka. Sesuatu yang mereka pikirin tiap hari biar tetap bisa bersaing di panggung dunia. Rahasianya itu bukan instrumen keuangan yang super canggih. Ternyata jauh lebih simpel dari itu. Cuma soal label harga. Tapi ini bukan label harga biasa yang kita lihat di toko. Ini label harga internal yang dipakai buat barang yang pindah tangan antar divisi di dalam satu perusahaan yang sama. Jadi, apa sih sebenarnya si label harga internal ini? Dan kok bisa jadi alat yang sebegitu kuatnya buat perusahaan? Oke, kita mulai dari definisi dasarnya dulu ya. Gini deh, intinya transfer price atau harga transfer itu adalah harga khusus yang dipakai secara internal. Contohnya, bayangin ada perusahaan mobil. Nah, harga yang dipatok sama divisi mesin pas ngejual mesin ke divisi perakitan mobil, ya itulah harga transfer. Ini bukan penjualan ke kita sebagai konsumen ya. Oke, terus gimana cara nentuin harga internal ini? Apa asal tebak aja? Tentu enggak dong. Ada 3 metode utama yang jadi dasar strategi perusahaan dalam nentuin harga ini. Nah, pada dasarnya perusahaan itu punya 3 pilihan utama. Pertama, pakai harga pasar, seolah-olah jual ke orang lain. Kedua, hitung biaya produksinya, terus tambahin sedikit margin. Atau yang ketiga ya udah, biarin aja manajer antar divisi negosiasi sendiri sampai ketemu angka yang pas. Nah, di sini nih letak dilemanya. Pakai harga pasar itu emang paling adil kan? Objektif. Masalahnya, seringkali nggak ada harga pasar buat komponen yang unik atau barang setengah jadi. Di sisi lain, pakai basis biaya itu gampang banget ngitungnya. Tapi ini bisa nutupin inefisiensi produksi dan bikin divisi penjual jadi nggak semangat cari untung. Cara ketiga, negosiasi. Ini bagus karena ngehargain kemandirian tiap manajer divisi. Tapi ya gitu deh, kadang-kadang malah jadi kayak ajang adu kuat, bukan kolaborasi. Siapa yang jago nawar, dia yang menang. Nah, semua metode tadi itu akhirnya nimbulin dinamika internal yang seru banget. Ini bukan lagi cuma soal angka di laporan keuangan, tapi udah menyangkut orang, target kinerja, dan seringkali tujuan yang saling berbenturan satu sama lain. Sistem harga transfer yang ideal itu ibarat wasit yang jago. Dia harus bisa nilai kinerja tiap divisi dengan adil, bisa bikin mereka semua kerja sama buat kebaikan perusahaan, tapi di saat yang sama juga tetap ngasih kebebasan buat tiap manajer buat ngatur divisinya sendiri. Susah kan? Yuk kita lihat contoh simpelnya. Katakanlah harga transfernya dipatok di angka 1.200. Coba lihat margin kontribusinya. Divisi penjual dapat untung 800, divisi pembeli juga untung 600. Nah, ini kan enak ya, win-win solution. Semuanya senang. Tapi lihat apa yang terjadi kalau divisi penjual naikin harga transfernya jadi 2.000, biar sama kayak harga pasar. Wow, keuntungan mereka langsung naik 2 kali lipat. Tapi lihat, divisi pembeli, mereka sekarang malah rugi 200 buat tiap barang yang dijual. Wah, ini sih bisa jadi sumber konflik besar di dalam perusahaan. Konflik internal tadi itu baru pemanasan loh. Permainannya jadi jauh lebih ribet dan taruhannya jauh lebih tinggi lagi waktu perusahaan udah beroperasi lintas negara. Kenapa? Karena sekarang ada faktor pajak yang ikut bermain. Nah, di sini nih fungsi transfer pricing itu jadi beda banget. Buat perusahaan global, ini bukan lagi soal efisiensi internal. Ini udah jadi alat strategis buat menekan beban pajak di seluruh dunia, ngatur resiko valuta asing, bahkan buat mindahin duit dari negara-negara yang kondisi politik atau ekonominya lagi nggak stabil. Biar nggak disalahgunain, otoritas pajak di seluruh dunia itu punya satu prinsip pegangan. Namanya standar arm's length atau prinsip kewajaran. Intinya tuh simpel. Kalau transaksi ini dilakuin sama dua pihak yang nggak saling kenal, kira-kira harganya berapa? Nah, harga itulah yang dianggap wajar. Oke, jadi dari semua kerumitan ini, apa sih sebenarnya yang bisa kita ambil sebagai intisarinya? Pada akhirnya, transfer pricing itu adalah sebuah seni keseimbangan tingkat tinggi.
Di satu sisi, perusahaan harus bisa memotivasi manajer-manajernya. Di sisi lain, mereka juga harus patuh sama aturan pajak global yang super kompleks. Ini adalah sebuah tarik ulur yang nggak ada habisnya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Jadi, transfer pricing ini sebenarnya alat buat efisiensi atau cuma celah buat ngakalin pajak secara global? Di mana sih batas antara strategi bisnis yang cerdas dan manipulasi? Nah, jawabannya ternyata nggak pernah sesederhana hitam dan putih.